Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah selama 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara subscribe dan like YouTube GBT Eklesia dan follow dan like Instagram @gbt.eka. Demi kenyamanan selama beribadah, dimohon kesediaan jemaat Eka yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Boleh lambaikan tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada hari ini, tepat hari Minggu Palma, di mana Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan penuh kerendahan hati dan disambut dengan sorak-sorak oleh orang banyak. Mari kita siapkan hati kita. Kita menanggalkan segala kesibukan kita dan pergumulan kita. Kita mau datang kepada Tuhan untuk memuji muliakan nama Engkau. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, biarlah kami selalu memujimu Tuhan. Biarkanlah kami selalu menyembahmu Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan kasih Pak Yohanes untuk pimpin dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, bahwa Engkaulah yang layak menerima segala pujian. Engkau yang sudah datang ke dalam dunia, Engkau yang sudah menyerahkan hidupmu. Bahkan saat ini kami memperingati Engkau memasuki, oh Tuhan, Yerusalem, untuk Tuhan bersama-sama mau menggenapi apa yang Bapa minta. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami mau merendahkan hati kami. Kami mau membawa kehidupan kami untuk datang, untuk mau Tuhan memuji, memuliakan Engkau. Karena kami tahu Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah kami awal, pertengahan sampai akhirnya dalam penyertaan Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang melihat setiap kehidupan kami, Engkau juga akan menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu semua pelayan-pelayan-Mu dalam penyertaan Tuhan. Dan kami ingin memuji, memuliakan Engkau dengan satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memuji, memuliakan Tuhan katakan amin. Masih semangat muji Tuhan? Boleh lambaikan tangan sekali lagi? Betapa baik
baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kita katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Boleh angkat tangan dan lambaikan. Ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada tertulis di Injil Yohanes 12 ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah layak disembah. Ku nyanyi Hosana
muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Mataku tertuju padamu, aku cinta kepadamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yang duduk di tahta, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dengan hati sungguh-sungguh kita katakan, menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Hanya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Engkaulah yang layak disembah. Karena Engkau yang sudah menciptakan seluruh dunia ini dan seisinya. Dan Engkau sudah mati untuk menyelamatkan ciptaan-Mu yang berdosa. Kami bersyukur kami boleh mengenal Tuhan.
Kami bersyukur memiliki juru selamat yang sudah memindahkan kami dari hukuman maut menuju dalam kehidupan kekal. Tuhan, saat ini kalau kami boleh memperingati kembali Minggu Palma, ini semua adalah kemurahan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, di hari ini kami boleh menemukan kasih Tuhan yang sudah berkorban buat kami. Kami boleh mengerti makna dari Minggu Palma ini dan apa menjadi bagian dalam kehidupan kami yang harus kami lakukan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai dan urapi lidah mulut hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya untuk bisa menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami dan ruangan ini disucikan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami Bapa. Kami panjatkan semua doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan merupakan sebuah ibadah yang khusus. Hari ini bukan sebuah ibadah yang biasa-biasa saja. Tetapi hari ini kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita ingin masuk di dalamnya. Nah, hari ini kita akan membuat suasana lebih interaktif ya. Saya ingin melibatkan jemaat semua untuk bisa bersama-sama merespon firman Tuhan. Dan kita akan menghayati apa yang terjadi 2000 tahun yang lampau. Pagi itu kota Yerusalem terasa berbeda. Kota itu sedang penuh sesak. Orang-orang datang dari berbagai daerah. Jalanan ramai, pasar penuh, suara orang bercampur dengan derap langkah dan percakapan yang tidak putus-putus. Di pinggiran kota, dekat sebuah kampung kecil yang bernama Betfage, seorang guru berdiri di sana bersama dengan murid-muridnya. Namanya Yesus Kristus. Ia menatap ke arah kota Yerusalem. Bukan seperti orang yang ingin menghadiri sebuah pesta di sana. Tetapi dia tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah segalanya. Lalu dia berkata kepada dua muridnya, Pergilah ke kampung di depan itu. Kalian akan menemukan seekor keledai yang terkait dengan anaknya. Lepaskan dan bawa dia ke sini. Jika ada yang bertanya, katakan saja Tuhan memerlukannya. Kedengarannya aneh bukan? Di zaman sekarang, mungkin kalau kata-kata itu boleh saya ulangi dengan kalimat yang relevan. Mungkin Yesus berkata kepada muridnya, pergi kamu ke parkiran mobil. Ambil satu mobilnya orang itu, bawa ke sini. Kalau dia tanya, katakan saja, Tuhanku memerlukannya. Tidak masuk akal. Sangat beresiko. Murid itu bisa dianggap sebagai pencuri. Tetapi murid itu, dia tidak mendebat perkataan gurunya.
dia ikuti, dia taati. Tidak pakai tanya panjang lebar. Mereka hanya taat. Dan benar saja, segalanya terjadi persis seperti yang dikatakan. Beberapa saat kemudian, Yesus tidak memiliki mobil mewah, dia tidak memilih mobil yang paling bagus, dia tidak naik kendaraan yang model terakhir, dia tidak datang dengan pengawalan keamanan atau sirine yang meraung-raung, tetapi Yesus memilih duduk di atas seekor keledai muda. Sangat sederhana. Hampir tidak terlihat itu sesuatu yang layak untuk seorang raja. Namun justru disitulah maknanya. Saat Yesus mulai memasuki kota Yerusalem, sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang-orang mulai menyadari siapa dia. Bukankah itu Yesus? Mereka sudah mengenal Yesus sebelumnya. Ada yang berlari, ada yang berteriak, ada yang memanggil orang lain dan berkata, Dia datang, dia datang. dia datang. Dan dalam sekejap, jalanan berubah menjadi lautan manusia. Ada yang buka jaket mereka dan meletakkannya di jalan. Ada yang memotong ranting-ranting pohon dan melambai-lambaikannya di udara. Kalau saat ini mungkin seperti orang yang sedang menyambut seorang tokoh besar, dia yang menggelar karpet merah, tapi karpet itu dari pakaiannya sendiri. Mereka mulai berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan suasana saat itu meledak. Ada sorak-sorai, ada euforia, ada harapan. Seolah-olah mereka berkata, Akhirnya Raja yang kami tunggu-tunggu sudah datang. Nah saudara, saat ini saya ingin kita semua berdiri. Saudara semua sudah mendapatkan daun palem bukan? Yang belum dapat bisa minta tolong usher untuk memberikannya. Silakan saudara berdiri dan mengangkat daun palma saudara. Siapkan di tangan. Yang belum punya, anggap aja lambaikan tangan saudara sebagai penggantinya. Nah saudara, sekarang saudara bayangkan. Kita sedang membayangkan bahwa Yesus sedang memasuki kota Yerusalem. Nah, saya akan hitung sampai 3. Dan kita akan melakukan seperti yang orang banyak lakukan saat itu. Kita akan katakan, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Siapkan, 1, 2, 3. Hosana, Hosana bagi anak Daud. Sekali lagi, kita coba tenangkan hati kita dan kita membayangkan. Seandainya Tuhan saat itu yang masuk di tengah-tengah kita. Kita juga akan mengatakan hal yang sama. 1, 2, 3. Hosana, Hosana bagi anak Daud. Silakan saudara duduk kembali, terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara. Apakah saudara benar-benar tahu siapa yang saudara sambut tadi? Apakah saudara benar-benar mengenal dia? Karena orang-orang di kota Yerusalem mereka juga bersorak-sorak seperti kita. Tetapi mereka salah mengerti tentang Yesus. Saya akan lanjutkan kisah yang tadi. Namun di tengah keramaian itu ada satu pertanyaan yang bergaung dari mulut ke mulut. Siapakah orang ini? Siapa orang ini? Ya, siapa dia?
Bagi sebagian orang dia hanya seorang tokoh yang lagi viral. Bagi orang lain dia adalah seorang nabi. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenalnya. Bagi orang yang mengenal dia, mereka tahu bahwa dia bukan sekedar guru biasa. Dia bukan sekedar pembuat mujizat, tetapi dia adalah raja. Dia adalah raja. Tapi ironinya adalah orang-orang yang menyambut dia seperti raja, mereka bersorak hosana bagi anak Daud. Tapi ternyata harapan mereka salah. Mereka ingin seorang raja yang bisa mengalahkan musuh. Raja yang bisa membawa perubahan politik. Raja yang bisa membuat hidup mereka lebih nyaman. Tetapi Yesus datang sebagai raja yang membawa keselamatan. Keselamatan bagi umat manusia yang berdosa ini. Dia datang ke dunia untuk mati. Dia adalah raja yang menaklukkan dosa. Bukan sekedar menaklukkan situasi. Dan tanpa mereka sadari, jalan yang penuh dengan sorakan hosana itu sedang menuju ke arah yang sama, yaitu Ke kayu salib. Dari sini saudara, apa yang bisa kita pelajari? Dari hosana ke salib, inilah yang akan kita renungkan pagi ini. Siapa Yesus bagi kita sebenarnya? Saudara, kisah ini saudara bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 11. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, antara harapan dan kenyataan. Ya. Seringkali orang berharap sesuatu, tetapi kenyataannya beda dengan yang dia harapkan. Orang banyak bersorak karena mereka berpikir Yesus yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi waktu itu. Yesus yang akan menjadi raja secara politik buat mereka, sehingga mereka bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawan penjajah. Itu sebabnya mereka berkata hosana, hosana. Apa arti kata hosana? Ada yang tahu arti kata hosana? Selamatkan kami. Selamatkan kami. Selamatkan kami. Tolong selamatkan kami, hosana. Tapi ternyata mereka punya agenda sendiri. Saudara, agenda apa itu? Coba kita pikirkan, bukankah kita juga seperti itu? Seringkali kita berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan saya sedang menghadapi masalah yang berat, tolong buka jalan buat saya. Tapi gimana kalau Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang kita doakan, sesuai dengan harapan kita? Apa yang terjadi? Kita mulai kecewa, bukan? Kita mulai dingin terhadap Tuhan. Acuh tak acuh. Tuhan gak menolong saya. Ngapain saya harus deket-deket sama dia? Ngapain saya harus melayani dia? Ngapain saya harus datang setiap minggu? Kita mungkin akan menjauh dari Tuhan. Karena doa kita tidak dijawab sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itulah yang terjadi dengan orang-orang di kota Yerusalem yang menyambut Yesus dengan sorakan hosana, hosana, hosana bagi anak Daud. Diberkatilah, ya. Mereka menginginkan Yesus keturunan Daud itu akan memerintah sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi ternyata Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Nah,
Saat ini kita coba belajar jujur dengan diri kita sendiri. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri kembali. Tadi kita sudah berteriak, Hosana. Hosana bagi anak Daud, kita lambai-lambaikan daun palem. Sekarang kita mencoba membayangkan apa yang terjadi beberapa hari kemudian. Ternyata Yesus tidak memenuhi harapan orang banyak. Yesus ternyata harus ditangkap dan disiksa oleh tentara Romawi, diserahkan oleh orang pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Dan dia sedang menghadapi salib. Yesus tidak memenuhi harapan mereka. Apa yang mereka teriakkan? Saya ingin mencoba kita juga menghayati. Seandainya kita ada di tempat itu saat ini, apa yang akan kita teriakkan? Sama seperti yang diteriakkan oleh orang-orang di sana, salibkan dia, salibkan dia. Saya akan menghitung, 1, 2, sampai 3, dan kita akan sama-sama teriakkan, salibkan dia, salibkan dia. Sekali lagi. 1, 2, 3. Salibkan dia, salibkan dia. Sekali lagi. Salibkan dia, salibkan dia. Saya minta kita tenang dulu. Hening sejenak. Mungkin saudara merasa tegang. Mungkin saudara merasa tidak nyaman ketika meneriakkan kata-kata ini. Tetapi inilah yang sering kali terjadi. Tanpa kita sadari, kita sering meneriakkan hal yang sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita kecewa, ketika kita merasa Tuhan tidak memenuhi harapan kita. Silakan saudara duduk kembali. Poin kedua yang kita pelajari bahwa hati manusia itu ternyata mudah berubah. Hati manusia itu mudah berubah, saudara. Orang yang sama, mulut yang sama, dan dalam waktu yang singkat, yang tadinya meneriakkan Hosana, Hosana bagi anak Daud, dalam waktu yang singkat mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Masalahnya di mana, saudara? Masalahnya bukan di mulut. Masalahnya di mana? Di hati. Masalahnya ada di hati kita, saudara. Hati manusia itu sudah dipenuhi dengan berbagai macam dosa dan kejahatan. Ada kesombongan, ada iri hati, ada kejahatan, ada kekerasan, ada kerakusan, dan macam-macam. Binatang-binatang itu semua ada dalam hati manusia. Saudara pernah lihat gambarnya? Hati yang manusia ya seringkali diilustrasikan dengan hatinya warna kuning, terus di dalamnya itu ada binatang, ada harimau, ada ular, ada kura-kura, kemalasan, keserakahan, kesombongan. Jadi digambarkan dengan berbagai macam binatang-binatang yang melambangkan. Itulah sifat-sifat yang ada di dalam hati manusia. Masalah yang terjadi dalam hidup kita seringkali bukan karena apa yang kita katakan, tapi apa yang kita pikirkan yang berasal dari hati kita. Hari ini kita mungkin menyanyi di gereja, ku nyanyi Hosana, kita angkat tangan kita sembah dia, kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita berkata, Tuhan aku cinta Engkau. Tapi besok, saat pekerjaan kita morat-marit,
bisnis kita rugi, saat doa kita tidak dijawab, saat kita menghadapi masalah dalam rumah tangga, saat hidup kita tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, apakah kita akan terus berkata, Hosana, Hosana bagi anak Daud? Atau diam-diam kita berkata, Tuhan, Engkau sudah mengecewakan saya. Tuhan, kenapa Engkau begitu kejam terhadap saya? Lalu kita mulai berkata, salibkan dia, salibkan dia. Inilah masalah di dalam hati manusia. Hati manusia yang mudah berubah. Biarlah ini menjadi perenungan kita bersama. Apakah kita termasuk di dalamnya? Sedikit banyak kita juga seperti itu. Dan ini mengingatkan kita pada poin berikutnya. Bahwa Yesus adalah Raja yang berbeda dengan yang kita harapkan. Dia tidak datang dengan kuda perang, dengan perlengkapan perang yang lengkap. Dengan tangan besi. Tetapi dia datang dengan menaiki keledai muda. Perlahan-lahan masuk ke dalam kota Yerusalem. Dia datang bukan untuk menaklukkan musuh yang ada di luar. Tetapi dia datang untuk menyelamatkan hati manusia. Dia bukan seperti yang kita harapkan. Dia bukan raja sesuai keinginan kita. Tetapi dia adalah raja sesuai dengan keinginan Bapa. Yesus tidak melakukan apa yang dia inginkan atau yang manusia inginkan. Tapi Yesus melakukan apa yang Bapa inginkan. Itulah Yesus Raja kita. Mungkin dia berbeda dengan harapan kita. Tetapi dia melakukan kehendak Bapa. Dan poin keempat yang bisa kita pelajari dari sini adalah dari Hosana ke salib. Minggu Palma bukanlah akhir cerita. Dia adalah jalan menuju pengkhianatan. Jalan menuju penderitaan. Jalan menuju salib. Yesus tahu ketika dia disambut masuk ke kota Yerusalem dengan sorakan, dengan pengagungan yang luar biasa, orang menebarkan jubahnya di jalan-jalan supaya dia lewat seperti karpet merah. Yesus tidak sombong, tetapi Yesus tahu bahwa sebentar lagi ceritanya akan berbeda. Dia akan menderita, dia akan dianiaya, dan dia akan berjalan menuju salib. Namun Yesus tetap berjalan, dia tidak goyah. Bukan karena orang banyak itu setia kepada dia. Orang banyak mengkhianati dia. Yang tadinya mengagung-agungkan, memuliakan, sekarang mencemooh, menghujat dan menyalibkan dia. Bukan karena orang lain setia, tetapi karena dia yang setia. Walaupun orang lain tidak setia, dia tetap setia. Saudara, pertanyaannya hari ini adalah, siapakah Yesus bagimu? Apakah dia seorang raja seperti yang kau harapkan? Apakah dia seorang bos yang punya banyak duit, yang selalu memberi kamu banyak hadiah? Apakah kamu pernah kecewa dan kemudian mengatakan,
kamu tidak lagi sayang sama aku. Pertanyaannya juga bukan apakah kita bisa berteriak Hosana, Hosana. Tapi apakah kita bisa tetap berteriak Hosana walaupun tidak ada alasan untuk bersorak? Apakah kita bisa tetap setia kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, walaupun keinginan kita tidak dikabulkan, walaupun doa kita tidak dijawab? Saudara, ada seorang ibu yang mengeluh kepada saya. Ketika saya bertanya, kenapa enggak ke gereja? Dia berkata, bukan di sini ya, tapi di kota lain. Dia tinggal di kota lain. Dia berkata, buat apa saya ke gereja? Gereja itu penuh dengan orang-orang munafik. Semakin saya ke gereja, semakin hati saya mangkel. Saya melihat pendetanya orang pendosa. Saya tahu ceritanya. Saya lihat majelis-majelis orang-orang yang aktif pelayanan, semuanya munafik. Buat apa saya ke gereja? Nambahi dosa, dia bilang. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita tetap setia? Walaupun tidak ada alasan untuk setia. Tuhan setia bukan karena orang banyak setia, tetapi karena memang Dia setia. Dan itu seharusnya yang menjadi teladan bagi kita. Walaupun kondisi di luar tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin kita justru ketika kita melayani, kita dapat kritikan, kita malah dihujat. Bisakah kita tetap setia melayani Tuhan? Saudara, biarlah Minggu Palma ini menjadi masa perenungan buat kita. Apakah hati saya masih seperti yang dulu ketika saya pertama kali mengenal Tuhan? Penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, saya ingin terus nempel sama Tuhan. Ataukah kita saat ini sudah mulai dingin? Kita merasa orang-orang di sana, di luar sana, tidak ada yang memperhatikan saya. Pendetanya juga seperti itu. Buat apa saya harus ke gereja lagi? Pertanyaannya, siapakah Yesus bagimu? Kalau begitu. Apakah Yesus itu adalah orang yang harus menuruti setiap keinginanmu, yang harus menjawab semua doa sesuai dengan keinginanmu? Apakah Yesus itu pembantumu, yang kalau kamu minta-minta harus Dia turutin? Sekarang saya mau kita berdiri sekali lagi, saudara. Angkat daun palma, saudara. Tapi kali ini saya tidak meminta saudara bersorak. Saudara angkat daun palma saudara ke atas. Ini adalah sebuah komitmen. Saya minta tolong musik dan singer untuk bisa maju ke depan. Saudara, saya ingin setiap kita membuat komitmen di hadapan Tuhan. Ketika saudara mengangkat daun palm ini di atas kepala saudara, saya akan memimpin dan saudara mengulangi kalimat yang saya ucapkan. Dengan hati saudara, dengan pemahaman saudara. Ulangi dengan sungguh-sungguh apa yang saya katakan. Tuhan Yesus, bukan hanya saat mudah aku berseru Hosana. Bukan hanya saat muda aku berseru Hosana. Tapi dalam kesulitan, aku tetap setia. Aku tetap setia. Engkau adalah Rajaku.
Engkau adalah Rajaku, Engkau adalah Tuhanku Engkau adalah Tuhanku sampai akhir hidupku. sampai akhir hidupku. Amin. Katakan Engkaulah Tuhan. Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Saya ingin semua wanita saja yang menyanyikan lagu ini. Tuhan, Engkaulah Rajaku Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Pria saja yang menyanyikannya. Silakan pria-pria menyanyikan keluar dari hatimu. Benarkah Yesus berdaulat atas hidupmu? Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku. Ku benar Tuhan, inilah pengakuan kami. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari bersama-sama kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Katakan dengan jujur, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku. Aku mau tunduk, aku mau taat kepadamu. Walaupun keadaan tidak sesuai dengan harapanku. Walaupun doa-doaku belum dijawab oleh Tuhan. Aku mau setia. Semua Bapak Yohanes. Saat ini kami datang kepadamu Bapa. Kami merenungkan jalan yang Engkau lalui ketika Engkau memasuki Yerusalem. Inilah jalan menuju salib.
Tuhan, kami bisa merasakan betapa beratnya yang akan Kau tanggung. Banyak hal yang terjadi dan seringkali itu tidak sesuai dengan keinginan-keinginan kami. Ketika kami melangkah, seringkali ada banyak hal yang tidak, Tuhan, seperti yang kami harapkan dan kami inginkan. Tetapi saat ini Tuhan, kami berjalan bersama-Mu. Kami mengamati, kami melihat, dan kami mendapat teladan Tuhan. Walaupun tidak ada alasan untuk tetap setia menjalani jalan itu, tapi Engkau tetap setia menjalaninya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk teladan yang Kau berikan. Walaupun seringkali dalam hidup ini kami menghadapi banyak pergumulan, banyak sakit penyakit yang harus kami hadapi. Ada begitu banyak jalan-jalan sulit yang harus kami tempuh. Ada banyak kegagalan demi kegagalan Tuhan. Tapi ajarkan saat ini Tuhan kami untuk tetap setia. Walaupun ada banyak hambatan dan halangan. Karena kami tahu Bapa, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Jalan kami sedang menuju jalan salib. Tapi salib tidak berhenti pada salib. Ada kemenangan dan kebangkitan yang akan terjadi. Itu sebab Tuhan kami mau menyerahkan sepenuh dalam Tuhan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, kalau ada di antara kami yang saat ini mulai melepas, mulai Tuhan ragu-ragu, mulai tidak setia, mulai berkhianat, mulai meninggalkan Tuhan, mulai menggantikan dengan hal-hal yang lain. Oh, ampuni kami Bapa, kembalikan kami pada jalan salib itu, sehingga kami boleh tetap memuji dan memuliakan Engkau. Itu sebab Tuhan kami berseru, Hosana, Hosana, tolonglah kami Bapa, tetap jadi Raja atas hidup kami. Beri kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami boleh berjalan terus bersama dengan Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya, berjalan bersama-Mu menuju salib itu, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kemenangan, dan kami akan bersorak-sorai bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan, dan kami boleh menjalani jalan salib ini dengan penuh sukacita, karena Engkau yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan semua yang mengaminkannya katakan amin. Terima kasih kepada hamba-Nya. Biarkanlah firman pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kepada pelayan, boleh ke depan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Saat ini kami kembali datang kepadamu Bapa. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan yang menolong kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup menolong kehidupan ini. Itu sebabnya kami menyerahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami rindu, kami mau tetap setia. Kami tetap berjalan pada jalan-Mu. Itu supaya kami membawa diri kami saat ini kepadamu. Terimalah persembahan kami Bapa, sebagai suatu buah, suatu Tuhan bau dupa yang harum di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan benar-benar banyak pekerjaan Tuhan boleh diselenggarakan. Nama Tuhan ditinggikan. Dan Tuhan pelayanan pekerjaan tetap boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Terima kasih Bapa, terimalah semuanya. Kami juga saat ini teringat untuk beberapa saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatannya. Kami mendoakan untuk Ibu Susi, kami mendoakan untuk Ibu Meing. Oh Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan iman dan pengharapan yang sungguh-sungguh. Bahkan kami berdoa untuk pemulihan kesehatan daripada Tante Giok. Kami teringat untuk Pak Hartono, kami teringat untuk Ibu Liu, kami teringat untuk anak Okta, anak Yulita. Kami juga mendoakan untuk Bapak Pendeta Ham, kami juga mendoakan untuk Ibu Susi, kami mendoakan untuk Ibu Grace Ngantung, maupun untuk Bapak Edi. Oh Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kami yakin ada banyak yang harus kami jalani, tapi kami yakin percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan terbaik dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kami Tuhan memohon penyertaan Tuhan dalam minggu-minggu Palma semacam ini. Biarlah kami boleh berjalan dan menjalani perjalanan yang penuh dengan pengorbanan, dengan penuh penghayatan dan penuh penyerahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku sekalian, mari arahkanlah hatimu dan tanganmu, pulanglah untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupanmu, memberikan kekuatan dalam hidupmu, memberikan pertolongan dalam perjalanan hidupmu, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam sekolah, dalam pekerjaan, semua disertai oleh Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua ini berkati Tuhan, katakan amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. Tuhan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati menyertai dengan kuasa-Nya saat teduh, merenungkan jalan salib dan mengkomitmenkannya pada hidup kita.
Amin. Silakan duduk kembali.